Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut dan kita akan membahas sebuah motor cruiser yang baru saja hadir di Indonesia. Nggak lama setelah diperkenalkan di negara asalnya di Amerika sana dan sekarang sudah bisa dinikmati di tanah air. Ini adalah Can-Am Spyder RT Limited, dijual di Indonesia dengan harga 1.098 juta rupiah on the road. Kalau Anda ingin lihat unitnya dan ingin beli motor ini, langsung ke showroom mereka di Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu karena banyak sekali perubahan di Can-Am Spyder yang baru ini, mulai dari desainnya, ini keren banget lampu depannya deh. Terus banyak sekali fitur-fitur yang hadir di Can-Am Spyder baru ini, mesinnya juga beda, kita akan bahas satu persatu. Desainnya dulu ya, kita lihat di depan sini itu berubahnya cukup drastis karena sekarang lampunya kotak memanjang dari kiri dan kanan ini. Kalau dinyalain kelihatan akan seperti ini, tampangnya jadi modern banget ya. Terus lihat deh, otomatis windscreen-nya naik. Jadi sebelumnya memang dia punya windshield depan elektrik, tapi sekarang dia punya fitur windscreen-nya ini punya memori. Ntar kita bahas memorinya seperti apa di fitur, tapi kita akan lihat bagian depan ini. Tunggu sebentar, dia akan parkir. Jadi naik pada saat dihidupin, begitu motornya dimatiin, windscreen-nya akan parkir lagi ke posisi paling bawah. Di depan sini sebenarnya bukan mesin, tapi kalau dibuka dia adalah bagasi sebenarnya. Jadi bagasinya banyak banget motor ini, karena selain di depan itu nanti Anda akan dapat sebuah tas untuk diselipkan di bagasi depan ini, dan ini juga banyak kantong di sini. Ada berbagai macam tempat penyimpanan di sini ya. Karena penyimpanannya juga khusus di tipe RT Limited ini, selain di depan itu juga ada bagasi di belakang, mirip-mirip sama motor-motor penjelajah lain ya. Ada Goldwing, ada Grand America, dia punya top box, dia punya side box. Nanti kita bahas di belakang, tapi di depan kita lihat dulu. Di bagian depan ini mirip sama jet ski sebenarnya. Karena mereka juga punya produk jet ski, ada Sea-Doo, itu juga salah satu produk dari BRP. Dan bentuknya ini, begitu kita ngelihat bagian depannya, kelihatan mirip banget ya sama jet ski. Di depan ini hampir kelihatan nggak ada rambang sama sekali buat radiator, padahal sebenarnya ada radiatornya di depan, itu nyelip di kiri dan kanan sebelah di depan moncong ini. Jadi agak beda sama Spyder yang zaman dulu banget, itu dia punya radiator ada di sebelah samping sini sehingga anget kakinya. Kalau sekarang dia udah di depan, jadi harusnya manajemen panasnya jauh lebih enak lagi. Lalu seperti biasa dia punya suspensi, nanti kita bahas juga. Dia pakai double wishbone, tapi di sini spakbor, dan spakbornya ya masing-masing kiri kanan ya, kiri dan kanan. Tapi ada juga ada sirip ini, sepertinya sirip ini buat menghindari cipratan ke badan Anda pada saat si ban dan kiri kanan ini, karena dia open wheeler ya, otomatis begitu kena cipratan. Nah, kita ngerasain waktu itu dengan Ryker, lumayan kalau kena. Jadi bisa langsung kena kaki dan kena badan. Nah, dia ada sirip sini, kayaknya ini untuk melindungi cipratan pada saat kena genangan air. Lalu bergerak ke belakang, di sini gede banget, dan ini sebenarnya bukan tangki. Kalau di motor rata-rata motor laki ya, yang kita kangkangin di sini adalah tangki. Tapi di sini Anda nggak bisa lihat lubang tangki di sini karena di sini adalah tombol-tombol semua. Nanti kita akan bahas tombolnya apa aja. Di bawah sini adalah mesin. Tapi kalau mau ngisi bensin, Anda harus berdiri di sebelah motor karena tangki bensinnya tutupnya tuh ada di bawah jok ini. Kita coba buka ya. Jadi dari kunci ini Anda turun motor dan pastikan motornya ada di sebelah kanan nozzle, karena tutup tangkinya itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau nanti mungkin Anda ngisi sendiri atau ada yang ngisiin ya, dari sebelah sini susah karena Anda harus bawa selangnya ke sebelah sana. Nah, sekarang kita coba buka joknya. Begitu diangkat dia akan
langsung keangkat seperti ini dan tertahan. Nah, di situ tuh ada tuh lubang pengisian bensinnya. Oke. Jadi kan susah ya kalau dari sebelah kanan mau ngisi ke sini, jadi enaknya kita ada di pom bensin, nozzle-nya yang sebelah kiri, jadi langsung ngisi di sana. Berkaitan sama safety juga, jadi Anda jangan sampai tetap duduk di motor pada saat ngisi bensin. Bahaya, bro. Nanti kalau tumpah, baju bau bensin semua, ya nggak? Oke, kita pindah ke belakang. Joknya lebar banget dan empuk banget. Dia tinggi joknya 755 mm dan rasanya baru kali ini kita bisa ngomongin tinggi jok tapi nggak berpengaruh ke tinggi badan. Karena apa? Kita bisa duduk di sini. Ini adalah posisi duduk saya di atas Can-Am Spyder yang baru. Nggak perlu ribet-ribet mikirin tinggi jok karena apa? Kaki saya nggak nentuh tanah sama sekali. Bisa duduk di sini dan kaki ada di floorboard. Nggak perlu duduk di tanah, kakinya nggak perlu ke tanah. Motor nggak bakal jatuh, ya nggak? Joknya enak, empuk banget. Lalu buat pembonceng belakang, nah kita cobain. Buat pembonceng belakang, itu ada sandarannya, joknya lebar banget, empuk banget. Dan dikasih floorboard juga, floorboardnya juga bisa disetel buat yang pembonceng belakang ya. Tapi boncengnya pakai baut, jadi ada setelannya, ada beberapa baut setelan di sini. Lubang bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa, kalau mungkin Anda nggak terlalu tinggi seperti saya, pengen footstepnya agak naik, ya itu bisa di setel. Kalau buat yang depan tadi, floorboardnya lebar banget, panjang banget, sehingga Anda bisa posisiin kaki lebih leluasa, mau agak maju, mau agak mundur, dan dia ada semacam suspensi nih di floorboardnya karena dia bisa gerak-gerak gitu tuh. Jadi buat meredam guncangan mesin, guncangan jalan, nah, pasti lebih nyaman. Terus dia kontrol-kontrolnya di sini nggak ada tuas sama sekali di setang karena dia sistem operasionalnya seperti mobil. Gas, ya memang gas pakai tangan ya, tangan kanan, tapi remnya hanya ada satu di sebelah kanan. Kaki kanan kita ini buat ngerem, begitu dia ngerem, semua rem di semua roda, ketiga rodanya akan bekerja. Jadi, seperti yang saya bilang waktu itu ya, lupain semua hal mengenai motor, naik Can-Am ini beda banget caranya dan rasanya. Oke, kita lihat yang belakang. Ada pegangan yang sangat besar di sebelah kiri dan kanan, dan semuanya heated. Jadi maksudnya, semuanya ada pemanasnya, baik dari jok penumpang, jok pengendara, ada pemanasnya. Begitu juga dengan grip, semua ada pemanasnya, baik buat pengendara, di setang ini itu ada heated grips, dan buat penumpang belakang juga ada heated grips. Jadi kalau misalnya hujan atau dingin gitu ya, nyalain aja heated gripsnya, jadi Anda tinggal pegang sini, rasanya anget. Mundur ke belakang, baru kelihatan banyak sekali bagasi yang bisa Anda bawa di sini, barang-barang, sistem penyimpanannya. Di sebelah kiri dan kanan ini ada bagasi, bukanya dari samping sini. Lega banget. Di sebelah kiri dan kanan. Lalu, yang belakang, dan ini ada kuncinya ya bro, jadi kalau Anda turun motor, ini bisa terkunci dan aman. Di belakang juga ada kuncinya. Kita buka dan ini semuanya lega. Jadi rasanya kalau ini semua isi pakaian dan perlengkapan buat touring, bisa touring sebulan kali ya mungkin. Oke, itu tadi body dan kelengkapan berkendara dari Can-Am Spyder yang baru ini. Kita akan bahas mengenai mesinnya. Nah, mesinnya ada di bawah sini. Dia dipasangnya melintang, jadi 3 silinder segaris. Mesinnya itu dari Rotax dan tipenya tipe E1330 cc, tenaganya 115 daya kuda dan torsinya 130 Nm. Mesin ini punya radiator di depan sana, itu kelihatan dari sini jelas banget kalau dari samping ya, dan masing-masing punya kipas. Lalu mesin ini disandingkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan dan disalurkan tenaganya ke belakang dengan belt. Nah, transmisi otomatis ini, itu Anda bisa operasikan secara manual. Nah, buat tahu mesinnya seperti apa, kita hidupin ya. Tapi ada beberapa ritual yang harus dilakukan pada saat menghidupkan motor ini, dan
mempersiapkan dia untuk dipakai. Begitu kunci kontak diputar on, tadi yang saya bilang, windscreen-nya akan naik sesuai sama setelan Anda sebelumnya. Jadi kalau dimatiin tadi kan turun ya, begitu dinaikin lagi, otomatis dia akan naik dan posisinya seperti yang Anda setel sebelumnya, sebelum dimatikan. Nah, di sini begitu kunci kontak di on, ada warning before operating read safety card. Itu harus dimatiin dulu warningnya dengan cara mencet tombol mode di sebelah kiri. Setelah itu baru kita bisa pencet kill switch dan injek rem, lalu starter. Khas banget ya, suara mesin 3 silinder Rotax dan mesinnya halus banget. Knalpot juga halus banget. Lalu untuk bisa maju itu sebenarnya tinggal pencet-pencet doang. Pertama itu harus matiin parking brake. Parking brake-nya udah mati, tinggal pencet plus di sebelah kiri, otomatis giginya masuk. Buat netralin, mundurin ke belakang, toggle switch-nya, dia netral lagi. Lalu buat mundur, lagi-lagi tetap pencet rem dan tekan tombol R di atas ini pakai jempol, lalu pencet tombolnya ke arah belakang, toggle switch-nya. Nah, dia mundur. Netralin lagi, tekan ini ke depan, otomatis netral, sekali lagi, jadi maju. Gampang ya. Nanti pada saat jalan, nggak usah dipindah-pindah pun dia akan otomatis pindah sendiri karena transmisinya otomatis. Tapi kalau mau ganti gigi sendiri, nah ini ada toggle plus minusnya di jempol dan jari telunjuk. Pakai jempol dia nambah, pakai jari telunjuk dia mundur. Kira-kira gitu. Sekarang kita akan bahas suspensinya. Ups, ini ada kedip-kedip. Kenapa? Kalau Anda matikan motor tanpa ngidupin rem tangan, otomatis dia akan ngasih warning. Jadi motornya belum diaktifkan parking brake-nya. Parking brake-nya diaktifkan, kita matiin, nah diem dia. Tapi kalau nggak diaktifkan, warning itu dia akan nyala terus dit selama 10 menit. Ganggu banget ya. Jadi memang itu adalah fitur safety dari motor ini. Kalau lagi berhenti, ya harus dinyalakan parking brake-nya. Sekarang kita bahas suspensinya. Nah, soal suspensi jauh beda sama rata-rata motor karena kita lihat suspensi, kalau suspensi depan ini sebenarnya suspensi sebuah mobil karena dia pakai sistem suspensi double wishbone. Ini mobil banget sih, jadi ada dua lengan ayun yang bentuknya A begitu tuh di kiri dan kanan. Itu buat menyangga roda kiri dan roda kanan. Shock breaker-nya pakai Sachs dan dia di belakang shock breaker-nya juga Sachs juga. Nah, di belakang baru kelihatan ini adalah suspensi motor. Suspensinya punya setelan prabeban, itu dia juga ada fitur self leveling. Jadi kalau riding sendiri atau berdua dia motor tetap level, tetap nggak yang terlalu dangak, nggak terlalu nunduk, ya kan? Lalu bannya, nah komposisi ban ini juga sebenarnya ban mobil ya sebenarnya ya. Dia itu pakai pelek 15 inci, di depan 15 kali 5 inci lebarnya, di belakang 15 kali 7 inci. Bannya jadi agak beda, di depan itu lebih kecil, dia pakai ukuran 165, profil 55, ring 15. Di belakang pakai ban yang cukup lebar, 225 mm lebarnya dengan profil 50, ring 15. Nah, di situ dipadu juga dengan rem yang cukup mumpuni. Kalau kita lihat sekarang dia di balik pelek ini, itu ada kaliper dari Brembo dengan cakram yang semuanya cakram ya, di depan cakramnya 2 otomatis masing-masing roda, diameternya sama 270 mm di depan dan di belakang dan sudah pasti dengan ABS. Oke, sekarang kita bahas fitur-fiturnya apa saja karena di sini tombolnya banyak banget. Baik di kiri setang sini, di kanan setang dikit lah ya. Terus ada di bagian tengah konsol ini banyak banget. Jadi kita bahas satu-satu deh. Di sebelah kanan sini ada tombol hazard di atas, ya kan? Biasa, terus ada kill switch. Lalu di sini ada knob buat cruise control. Di bawah ini tombol starter dan dia nggak ada tuas di sini ya. Lalu lihat sebelah kiri banyak juga tombolnya. Ini adalah paling atas dulu deh. Ini tombol lampu jauh, lampu dekat, dan ini adalah passing lamp di bawahnya. Ceklik-ceklik. Jadi jangan pakai yang di sini ya. Di tunjukkan ini ada tombol juga, tapi ini adalah tombol untuk mengakses handphone.
Bisa dipakai kalau Anda sudah terkoneksi handphonenya dengan Bluetooth di motor ini. Lalu di bawah sini ada tombol sen seperti biasa, saklar sen, terus ada klakson. Terus ada tombol volume di samping sini, ini untuk audio. Jadi itu tadi harus koneksi dengan handphone dulu. Yang koneksinya ntar kita jelasin seperti apa. Terus di sini ada mode ini untuk akses. Ini ada mode eco dan riding mode lah ya. Terus ada tombol parking brake. Terus di sini ada toggle switch buat milih-milih menu di sana nanti. Lalu di sebelah sini ini ada tombol lagi. Ini adalah tombol buat pindah gigi. Di jempol Anda itu ada tanda plus, berarti dia buat naik gigi. Di telunjuk itu buat turun gigi. Jadi tombolnya maju mundur doang. Ini buat maju, kalau mundur buat turunin gigi. Nah, terus di bawah sini ini ada tombol untuk windscreen. Jadi bisa naik turunin windscreen. Elektronik, tapi di sini dia punya fitur memori. Maksudnya begitu Anda putar kunci kontak ke off, jadi matiin motor, dia kan windscreen-nya parkir. Tapi begitu di on lagi, otomatis windscreen-nya akan naik sesuai dengan setelan Anda pada saat Anda matiin motor. Terus di sini ada tombol heated grips dan heated seat. Heated grip ini ada dua setelan, ini yang sedang, ini yang panas. Begitu juga yang heated seat, ini yang sedang, ini yang panas. Kalau tengah-tengah buat mati, ini untuk posisi pengendara. Kalau yang untuk penumpang ada di belakang, di samping jok. Nah, di sini nih. Ini buat heated grip, jadi ini nanti akan panas kalau ini dinyalain. Ini yang sedang, terus ini yang panas. Terus ini juga heated seat. Ini yang sedang, ini yang panas. Oke. Di sini ada tombol audio, balik ke depan lagi. Nah, tombol audio ini ada volume, ada fast forward, ada backward, ada source, ada ini mute ya. Ini kalau Anda terkoneksi lagi-lagi handphone Anda dengan Bluetooth di motor ini. Lalu koneksinya seperti apa? Oh ya, satu lagi di belakang sini. Nah, di samping sebelah kanan ini juga ada tombol untuk audio. Nah, ini yang ngatur adalah yang bonceng. Balik lagi ke depan. Di depan stang ini ternyata ada laci kecil yang bisa buat naruh handphone. Di sini ada dua kabel, satu kabel USB dan satu lagi kabel audio jack 3,5 inch. Dan ini untuk akses auxiliary, jadi kalau Anda nyetel lagu, Spotify atau apapun itu maininnya dari sini. Lalu ini untuk akses ke handphone, bisa buat ngecas segala macam. Sekarang kita coba hidupin apa saja yang ada di balik speedometer Can-Am Spyder RT Limited ini. Ini adalah tampilannya, dan ini low fuel ya, jadi dia apa namanya? Ini ada fuel meter di sini, lalu di sini ada di atasnya ada indikator suhu, dan di sini ada trip meter, lalu di sini ada kecepatannya, dan di sini RPM. Sementara di bawah ada suhu ruang dan jam, ya kan? Lalu di sebelah kanan itu ada menunya. Nah, di sini adalah auxiliary untuk handphone Anda. Jadi ini adalah menu untuk akses audio sebenarnya. Coba kita akses yang lain dulu. Ada beberapa akses. Nah, ini ada fitur untuk mengkoneksi handphone Anda dengan motor ini melalui Bluetooth. Ini begitu sudah terkoneksi, Anda bisa setel di sini koneksi antara helm, komunikator Anda, intercom dengan pengendara, antara pembonceng juga bisa masuk ke sini semua. Bisa nanti nyetel lagu juga. Terus ini adalah status dari motor. Jadi ada macam-macam di sini. Ini adalah average fuel consumption. Terus ada kecepatan juga, maksimum dan average. Terus di sini ada trip A dan trip B, dan ini total. Jadi trip A, trip B, dan ini odometer. Jadi ini bisa di reset masing-masing seperti apa. Lalu kita balik lagi, dia ada konfigurasi untuk audionya nih. Nah, audionya banyak banget speakernya, jadi kalau mau didengerin speakernya, kalau Anda ingin riding santai, spoi-spoi gitu, ada speaker 4 di depan, 2 di belakang, di samping sandaran jok, itu ada speaker juga. Lalu kita coba lihat ini setting, ada apa aja settingnya. Ada setting jam,
Ada setting Bluetooth untuk koneksi dengan handphone, ada setting display, ini brightness-nya itu mau seberapa terang, bisa kita style di sini. Lalu ada modenya, ini mode malam atau mode siang. Lalu, bentar, balik dong. Lalu ini adalah ya setelan unit, mau metric atau imperial. Lalu ada customization, Anda bisa custom dari range-nya, distance-nya seperti apa, ya kan. Lalu ada bahasa, pakai Inggris aja ya. Lalu ini adalah about, ini software-nya ya paling. Oke, lalu ada fault code, ini kayaknya buat kebutuhan service. Oke, itu aja fitur-fitur yang ada di Can-Am Spyder RT Limited ini. Banyak banget fiturnya dan Anda bisa akses macam-macam, terutama koneksi dengan handphone untuk nyetel lagu dan antara pengendara dan pemula. Oke Riders, udah kita bahas komplit. Ini adalah review dan impresi sedikit aja duduk di atas motor ini dan bisa nyalain mesinnya, dengerin mesinnya, tapi belum bisa kita pakai karena sebenarnya motor ini sudah pesanan orang semua. Jadi kalau Anda mau pesen juga kayaknya mesti ngantri untuk batch berikutnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa dapat di batch berikutnya motor yang bisa kita coba, kita pakai keliling-keliling. Karena makin menarik motor ini, tenaganya lebih gede, mesinnya lebih gede, space penimpannya juga makin gede, apalagi jarang-jarang kan denger motor punya power steering ya. Tapi belum ada power window sama central lock, ya udah pasti lah ya. Bagaimana menurut Anda motor ini? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan sudah like video ini, membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com dan juga follow kami di sosial media kami. Instagram kami adalah @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.